Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Segala puji kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmatnya yang telah diberikan kepada kita semua. Sholawat serta salam tak lupa kita sanjungkan pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, kembali lagi kita dalam Kasori, kajian sore hari. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan mengenai pentingnya menjaga lisan. Tidak ada yang sia-sia segala sesuatu yang diciptakan Allah, karena seluruh keberadaan di jagat ini memiliki maksud dan tujuan, termasuk dalam hal ini seluruh anggota badan manusia. Semua itu merupakan nikmat besar, nikmat yang tidak mungkin bisa dibalas secara sepadan, kecuali kita hanya sekadar mensyukurinya, baik melalui kata-kata maupun perbuatan. Di antara semua anggota badan itu, yang paling krusial adalah lisan. Lisan merupakan perangkat di dalam tubuh manusia yang bisa menimbulkan manfaat, namun sekaligus mudarat yang besar bila tidak benar penggunaannya. Karena itu, ada pepatah Arab mengatakan, keselamatan seseorang tergantung pada lisannya. Melalui lisan, seseorang bisa menolong orang lain. Dan melalui lisan pula, seseorang bisa menimbulkan kerugian tidak hanya bagi dirinya sendiri, tetapi juga bagi orang lain. Sebuah riwayat menyebutkan seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya perempuan itu rajin sholat, rajin sedekah, rajin puasa, namun dia suka menyakiti tetangganya dengan lisannya." Nabi pun menjawab, "Dia di neraka." Para sahabat bertanya lagi, "Ada perempuan yang dikenal jarang berpuasa sunnah, jarang melaksanakan sholat sunnah, dan dia hanya bersedekah dengan potongan keju, namun dia tidak pernah menyakiti tetangganya." Rasulullah menjawab, "Dia ahli surga." Saudara-saudara sekalian, ini membuktikan betapa kuatnya pengaruh lisan atau ucapan terhadap kedudukan seseorang di akhirat nanti. Karena saking krusialnya, Islam bahkan hanya memberi dua pilihan terkait fungsi lisan, yaitu untuk berkata yang baik atau diam saja. Seperti bunyi hadis riwayat Imam Al-Bukhari, "Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berkata yang baik atau diam." Ini menunjukkan bahwa urusan lisan bukan urusan main-main. Hadis tersebut bisa dipahami sebaliknya, bahwa orang-orang yang tidak bisa berkata baik, maka patut dipertanyakan kualitas keimanannya kepada Allah dan hari akhir. Nah, kenapa dihubungkan dengan keimanan kepada Allah dan hari akhirat? Hal ini tentang pesan bahwa segala ucapan yang dikeluarkan manusia sejatinya selalu dalam pengawasan Allah. Ucapan itu juga mengandung pertanggungjawaban bukan hanya di dunia, melainkan di akhirat pula. Banyak hal kotor yang dapat muncul dari lisan, seperti contohnya ghibah atau membicarakan keburukan orang lain. Ghibah mungkin terlihat asyik ya sebagai kembang obrolan, namun dari aktivitas ini dapat memupuk kebencian serta merusak kepercayaan dan kehormatan orang lain. Loh, kok bisa? Tentu saja, karena ghibah ini kan kita berbicara tentang kejelekan orang lain. Jadi semisal ada seseorang bernama Z, dia ini berteman dengan M. Kemudian ada orang lain yang bercerita kepada Z bahwa si M ini orangnya pelit, tidak mau menolong orang yang sedang butuh uang contohnya ya. Dan banyak lagi keburukan yang diceritakan oleh orang tersebut kepada Z. Kemudian si Z jadi menjauh dari M karena tahu keburukan itu dari cerita orang lain tadi. Padahal si Z tidak tahu persis apa yang membuat si M tidak mau menolong yang meminjamkan uang tadi. Bisa saja saat itu si M memang benar-benar tidak punya uang. Nah, banyak sekali kasus-kasus seperti ini. Jadi yang awalnya dekat sama temennya, kemudian hubungannya bisa renggang hanya karena cerita yang tidak benar dari orang lain. Jika cerita-cerita yang diucapkan ini tidak benar, kan jatuhnya fitnah. Kita membicarakan keburukan orang lain sekalipun benar saja tetap tidak boleh kan? Apalagi keburukan yang kita ceritakan itu sampai tidak benar. Fitnah artinya menebar berita tidak benar. Umumnya berujung adu domba.
hingga pertengkaran, bahkan pembunuhan. Ngeri sekali ya saudara-saudari sekalian. Sifat ini sangat dibenci di dalam Islam. Fitnah masuk dalam kategori kebohongan, namun dalam level yang lebih menyakitkan. Inilah relevansi manusia dikaruniai akal sehat agar berpikir terhadap setiap yang dilakukan maupun yang diucapkan. Berpikir tentang nilai kebaikan dalam kata-kata yang akan kita ucapkan, juga berpikir dampak yang akan timbul setelah ucapan itu kita lontarkan. Semoga kita tergolong dalam orang-orang yang dapat menjaga lisan dengan baik. Demikian kajian sore hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata yang terucap. Sampai bertemu dalam Kasori kajian sore hari episode selanjutnya. Wabillahi taufik wal hidayah, waridai wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam pembuatan video terdapat beberapa kendala yang dihadapi. Yang pertama, saat kamera on ataupun saat sudah sampai di tengah-tengah malah terdiam karena lupa apa yang akan disampaikan. Yang kedua, adanya suara-suara seperti ayam dan hewan-hewan lainnya serta suara kendaraan yang lewat saat take video. Jadi harus mengulang take video itu beberapa kali. Selanjutnya adalah gagal menyimpan video karena memori HP full. Dari pengalaman membuat video dakwah ini karena terdapat kesalahan dan beberapa kendala sehingga jadi mengulang-ulang untuk mendapatkan video yang sebaik mungkin. Dan dari sini bisa dijadikan pelajaran untuk selanjutnya bisa membuat video dakwah ataupun dakwah secara langsung tentunya dengan lebih baik lagi. Terima kasih.